Tadi kita baca kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini lahir dalam keadaan yatim. Ya. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Sudah gitu waktu masih kecil beliau matanya nggak ngelihat. Matanya nggak ngelihat. Umi beliau nggak tega punya anak laki-laki yatim matanya nggak ngelihat. Maka beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Setiap ibadah, setiap munajat, doa terus sama Allah. Minta apa sama Allah? Minta supaya Allah kembalikan matanya beliau. Ya Allah, kembalikan penglihatan putraku Muhammad. Imam Bukhari namanya Muhammad. Muhammad bin Ismail. Bukhari itu nama kampung. Beliau dimakamkan di Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang masuk Uni Soviet Rusia. Insyaallah kita niat ziarah ke sana nanti insyaallah ya. Kita ziarah ke Rusia, ke makamnya Al-Imam Al-Bukhari. Nah, akhirnya ibunya mimpi setelah berdoa terus mimpi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mimpinya, dan Nabi Ibrahim di dalam mimpi itu mengusap kedua mata putranya. Diusap sama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim bilang kepada ibunya, "Qad masahna ala ainaihi." Ibu, kami telah mengusap kedua mata putra ibu ini. Setelah terbuka, ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan nanti anak ibu akan berkhidmah mengabdi kepada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah beliau melek ngelihat, ya beliau belajar kepada para ulama-ulama hadis, dan disebutkan di saat beliau masih kecil, ya, ketika beliau masih kecil, ini beliau telah menghafal 100.000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100.000 hadis. Wa ruwiya annahu marra yawman ala unasin fi tariq fi hali shigharihi. Ya, diriwayatkan ketika beliau masih anak-anak lagi jalan melewati satu jalanan, fagalu, orang-orang bilang, hadza yahfadhu alfa hadits an Rasulullah SAW an dhahri ghaib an dhahri qalb. Ini anak, dia sudah hafal 1000 hadits Nabi di luar kepala. Jadi di luar kepala tuh kayak kita baca Al-Fatihah nggak perlu mikir. Kita kalau baca Al-Fatihah masih meraba-raba gak? Kalau kita hafalan kan masih ngeraba-raba tuh. Alhamdulillah, masih begitu. Kalau baca Al-Fatihah nggak perlu mikir lagi. Kata orang, ini anak hafal 1000 hadis dari Rasulullah. Orang dulu kalau hafal hadis itu bukan hadisnya doang, wajib pakai matan, nggak diaku. Kalau cuma menghafal redaksi hadis itu tidak diakui. Harus dipertanggungjawabkan, dari mana kamu hadis ini, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Mata rantainya sampai ke Rasulullah SAW. Akhirnya fasa'aluh. Maka orang-orang yang benar, betul kamu wahai anak, betul nak kamu hafal 1000 hadis? Betul kamu hafal? Faqala lahum, maka Imam Bukhari mengatakan bukan 1000 hadis, itu hoax, tapi bal 100,000 hadis, 100,000 hadis yang betul. Ini orang-orang yang bilang saya 1000 itu salah, mereka yang betul saya hafal 100,000 hadis. Ahfadhuha an Rasulillah SAW, yang saya hafal hadis dari Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang bilang, coba buktiin, dites satu-satu. Beliau sebutin, haddatsani fulan, sampai hadis ini disebutin, hadis ini sampai begitu banyak, cukup. Ya, hafalnya 100,000 hadis. Jadi sejak kecil beliau sudah menjadi al-hafidh, luar biasa. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari itu di dalam hadis ini, di dalam kitab ini kurang lebih ada berapa hadis yang enggak berulang-ulang? Berapa hadis? Karena di kitab ini kadang-kadang ada 2 hadis yang terulang-ulang. Di juz 1 ada, di juz 2 ada, begitu. Karena babnya beda tapi hadisnya masih sama. Kata beliau, saya setiap kali mau nulis satu hadis. Tadi kita baca berapa hadis tuh, berapa ustadz, tinggal kita hitung tuh. Jadi hadis-hadis yang ditaruh, sebelum ditaruh beliau selalu sholat 2 rakaat, ya, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala.
di Masjidil Haram baru beliau meletakkan. Di sini disebutkan. Ya, di sini disebutkan balaghana annahu hala tasnifih. Ketika beliau menyusun kitab Sahih Bukhari, la yad'u haditsan, beliau tidak menulis satu riwayat hadis pun illa ba'da an yusalli sunnatal istikharah fil haram, kecuali beliau salat istikharah dan tempatnya di Masjidil Haram. Salat istikharah dulu untuk satu hadis. Thumma yastakhirullah fi wad'ihi, kemudian minta istikharah kepada Allah untuk saya letakkan hadis ini. Ya, wasannafahu fi 16 sanah. Dan kitab Sahih Bukhari ini selesai disusun selama 16 tahun. Jadi beliau nyusun Sahih Bukhari bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak. Bagaimana orang satu hadisnya aja sholat 2 rakaat. Dan sholatnya di Masjidil Haram. Sehingga 16 tahun baru selesai penyusunan kitab As-Sahih Al-Bukhari. Dan bukan cuma itu. Al-Imam Al-Bukhari ini, kata para ulama bahwa kitab beliau ini adalah kitab yang paling akurat, yang paling benar isinya, ya, di kolong langit setelah Al-Quran, Bukhari Muslim. Tapi sebagian ulama mengungguli kitab Al-Bukhari. Jadi kitab di kolong langit saat ini yang paling tepat isinya Al-Quran. Setelah Al-Quran apa? Sahih Al-Bukhari. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hadisnya itu satu persatu orangnya beliau nggak sembarangan ngambil hadis. Jadi kalau tadi disebutin namanya dari fulan itu orangnya nggak ada yang suka nongkrong, nggak ada yang ngomong kotor, karena jaga banget hadisnya Rasulullah SAW. Dan beliau sempat diminta ngajar sama sultan penguasa pada saat itu, ngajar anaknya di istana. Antum bayangin Imam Bukhari ketika namanya masyhur, beliau itu kalau datang ke negeri kemana-mana orang sudah pengen belajar hadis sama beliau. Beliau pernah datang ke Baghdad atau ke Irak, dites sama ulama-ulama hadis. Hadisnya diacak-acak riwayatnya. Ya, tetap Imam Bukhari enggak kejebak. Dibilang ini hadisnya salah, ini riwayatnya fulan salah, ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini. Dan mereka mengakui ini Imam Bukhari benar ahli hadis. Akhirnya namanya masyhur, terkenal, kedengaran sampai ke raja penguasa di masa itu. Maka si raja kirim surat, suruh ajudannya kirim surat, sampaikan surat saya ini kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari untuk mengajarkan anak saya hadis. Karena dulu orang ahli hadis itu keren. Kayak sekarang tuh doktor gitu. Profesor doktor. Jadi kalau mau terkenal dulu ngafalin hadis. Makanya kita sering dengar kun sahibah haditsin sufi wala takun sufian sahibah hadis. Nama orang ahli hadis itu dulu booming gitu, terkenal, sangat disegenin orang kalau ahli hadis. Dan ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i itu ahli hadis. Hafal ratusan ribu hadis, cuma beliau terkenalnya imam madhab, jadi keterkenalan di hadisnya nggak terlalu populer. Walhasil raja kirim surat kepada Imam Al-Bukhari. Kemudian setelah beliau dikirimin surat, datang surat itu disampaikan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kirim surat balik kepada raja yang kurang lebih isi surat balasan Imam Bukhari kepada raja penguasa pada saat itu, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu disamperin, bukan nyamperin. Jadi bilang sama anak antum, kalau mau belajar hadis datang ke rumah anak, bukan anak datang ke istana antum. Gitu ya. Nah, makanya di akhir hayatnya Imam Bukhari diusir tuh dari kampungnya, dimusuhin sama penguasa karena itu, yang menjaga kemuliaan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau meninggal dunia di umur kurang lebih 62 tahun. Kurang lebih 62 tahun, dan beliau dikubur di Bukhara ya. Sampai sekarang itu makamnya masih banyak, dan banyak orang-orang yang mimpi Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia. Disebutkan di sini ada Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi, disebutkan ra'aitun Nabi SAW ma'ahu jama'ah min ashabih. Saya melihat Nabi Muhammad dalam mimpi Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya di belakang. Wa huwa waqifun fi maudhi', Nabi sedang berdiri bersama para sahabat di satu tempat. Fasallamtu alaih, dalam mimpi saya ucap salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alayhi salam. Rasulullah menjawab salam saya, waalaikumsalam. Faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah. Saya tanya Rasulullah, ada apa berdiri di sini, mau ngapain? Qal antadhir Muhammad bin Ismail. Saya menunggu Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Saya menunggu Muhammad bin Ismail. Qal falamma kana ba'da ayyamin balaghani mautuh. Ya, kata yang mimpi ini, setelah itu dia bangun
Dia bingung, ini kira-kira mimpi saya apa maksudnya, kok Rasulullah nungguin Imam Muhammad bin Ismail. Beberapa hari kemudian, tahu-tahu saya dapat informasi Imam Bukhari meninggal. Dan sudah ditunggu oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Fanadhartu fa idza huwa fi sa'ah allati ra'aitu fiha Nabi SAW. Dan saya melihat Imam Bukhari meninggal dunia, waktunya persis di waktu saya mimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau mimpi nabinya itu misalnya jam 10 malam, orang dulu kan kadang-kadang habis Isya makan tidur udah. Tidur awal waktu, Rasulullah tidur itu awal waktu gitu. Mimpi saya waktunya sama dengan waktu wafatnya Al-Imam Al-Bukhari. Berarti Nabi menunggu Imam Bukhari di saat itu. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa ketika Al-Imam Al-Bukhari meninggal dunia, ya, umur 66 tahun, wafatnya itu beliau malam Idul Fitri. Wafat meninggal dunia di malam Idul Fitri dan umurnya 62 tahun kurang 13 hari disebutnya. Setelah disolatin jenazahnya, ya, disiapin pemakamannya, digali makamnya, setelah disiapin itu wudi'a fi hufratihi, ketika diletakkan jenazahnya di makam beliau, faha min turabi qabrihi raihatun thayyibah kal misik. Keluar aroma yang sangat wangi dari makam beliau seperti aroma kasturi. Wadamat ayaman, dan makam beliau itu mengeluarkan wangi kasturinya itu bukan 1-2 hari, sampai beberapa hari wangi terus tuh makam, sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu mencium aromanya. Wa ja'alan nas yakhtalifun ila qabrihi muddatan ya'khudhuna minhu. Dan beberapa hari, beberapa waktu, beberapa pekan, orang-orang tuh masih rame nggak ninggalin makamnya. Wa yatabarrukun, di dalam riwayat yang disebutkan mereka ngambil barakah tabarrukan di makam Imam Bukhari. Dan makam Imam Bukhari kata para ulama tempat yang mujarrab untuk doa mustajab. Jadi kalau kita doa itu kadang-kadang sebab mustajabnya bisa jadi karena waktu. Kenapa doa kita mustajab? Karena waktunya pas, malam Jumat, malam Lailatul Qadar, misalnya malam Id, itu waktu-waktu mustajab habis sholat. Atau karena sebab tempat, misalnya Masjidil Haram, di Multazam, di Masjid Nabawi, itu tempat-tempat yang mustajab doa. Nah, Allah, dengan izin Allah, makam Imam Bukhari, banyak orang yang kemudian berdoa di sana diijabah. Kenapa? Karena turun rahmat di situ. Karena ada orang yang bawa ratusan ribu hadisnya Nabi SAW dan menghidupkan ajaran Nabi sampai saat ini. Radhiyallahu anhu wa ardhah, sesuatu yang sangat luar biasa daripada Al-Imam Al-Bukhari.